Om Swastiastu. Selamat siang kepada Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai rasio keuangan bank. Perkenalkan, nama saya Diva Purnamasari dengan 518 17 05 12 88. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian rasio keuangan bank. Jadi rasio bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi. Namun di sini rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Risiko yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memperhatikan rasio ini. Nah, sama halnya seperti perusahaan non-bank, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, kita bisa lihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus dapat menggambarkan kinerja perusahaan selama periode yang bersangkutan, di mana informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah guna mengetahui kondisi bank pada waktu yang tertentu dan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Lanjut, adapun rasio keuangan bank yang akan disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada rasio likuiditas bank. Rasio likuiditas bank ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Rasio ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, asset to loan ratio, investment portfolio ratio, cash ratio, loan to deposit ratio, dan investment risk ratio, juga liquidity risk dan credit risk ratio, dan yang terakhir ada deposit risk ratio. Lanjut, yang kedua ada rasio solvabilitas bank. Rasio solvabilitas bank yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Rasio ini juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada primary ratio, risk asset ratio, secondary risk ratio, capital ratio, capital risk, capital adequacy ratio, gross yield on total asset, gross profit margin on total asset, net income on total asset. Lanjut, yang ketiga ada rasio rentabilitas bank. Rasio rentabilitas bank yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu. Rasio ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada gross profit margin, net profit margin, return on equity capital, return on total asset, return on loan, dan interest margin on earning assets, interest margin on loans, leverage multiplier, asset utilization, interest expense ratio, cost of fund, cost of money, cost of loanable fund, cost of operable fund, dan yang terakhir ada cost of efficiency. Nah, sekian dari presentasi dari saya, dan sekarang akan dilanjutkan ke penyaji berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Komang Erlita Agustina dengan NIM 18170512220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas bank. Nah, rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan satu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Nah, rasio likuiditas bank juga dapat dikatakan sebagai rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali pencairan dana para depositnya ketika ditagih, serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Nah, bank dikatakan liquid apabila rasio likuiditasnya semakin besar. Adapun rasio likuiditas bank memiliki 7 jenis. Yang pertama ada quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, asset to loan ratio, investment portfolio ratio, cash ratio, dan loan to deposit ratio. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai quick ratio. Quick ratio merupakan rasio digunakan untuk mengukur kemampuan satu bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para depositnya dengan menggunakan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank tersebut. Adapun rumus untuk mencari quick ratio yaitu cash asset per total deposit dikali dengan 100%. Kemudian jenis rasio likuiditas yang kedua yaitu investing policy ratio. Nah, investing policy ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan satu bank dalam melunasi kewajiban
kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Adapun rumus untuk mencari investing policy ratio yaitu securities seperti efek-efek dan deposito per total deposit dikali 100%. Baik, selanjutnya jenis rasio likuiditas yang ketiga yaitu banking ratio. Nah, banking ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Nah, makin tinggi banking ratio, maka tingkat likuiditas bank makin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit makin kecil, begitu juga sebaliknya. Nah, rumus dari banking ratio yaitu loans atau bisa pinjaman dalam bentuk rupiah atau pinjaman dalam bentuk valuta asing per deposit dikali 100%. Selanjutnya yaitu jenis rasio likuiditas yang keempat adalah asset to loan ratio. Nah, asset to loan ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta dimiliki oleh suatu bank. Nah, makin tinggi rasio ini, maka menunjukkan makin rendahnya tingkat likuiditas bank. Nah, rumus untuk mencari asset to loan ratio yaitu total loans per total aset dikali 100%. Selanjutnya yaitu investment portfolio ratio. Nah, investment portfolio ratio merupakan jenis kelima dari rasio likuiditas bank. Nah, investment portfolio ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Nah, untuk menghitung rasio ini, maka perlu diketahui bahwa securities yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah yaitu yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu jenis keenam dari rasio likuiditas bank yaitu cash ratio. Nah, cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta liquid yang dimiliki oleh bank tersebut. Nah, adapun rumus untuk mencari cash ratio yaitu liquid asset per short term borrowing dikali 100%. Nah, short term borrowing ini bisa berupa giro, kewajiban yang harus segera dibayar dalam rupiah, dan kewajiban segera yang harus dibayar dalam valuta asing. Kemudian jenis terakhir dari rasio likuiditas bank yaitu loan to deposit ratio. Nah, loan to deposit ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Nah, besarnya loan to deposit ratio menurut peraturan pemerintah maksimum yaitu sebesar 10%. Adapun rumus untuk mengukur loan to deposit ratio yaitu total loan per total deposit ditambah equity dikali dengan 100%. Baik, demikian penjelasan saya terkait dengan rasio likuiditas bank. Selanjutnya terkait pengukuran risiko dalam rasio likuiditas bank akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Swastiastu. Baik, saya Kadek Dery Senderisna dengan NIM 181705084. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran risiko-risiko. Yang pertama ada investment risk ratio. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko yang akan terjadi dalam investasi surat berharga dengan membandingkan harga pasar surat berharga dengan harga nominalnya. Kemudian yang kedua yaitu ada liquid risk. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur risiko yang dihadapi oleh bank apabila gagal dalam memenuhi kewajiban deposannya dengan harta liquid yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada credit risk ratio. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Kemudian yang keempat yaitu ada deposit risk ratio. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan bank dalam membayar kembali deposannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus dari 4 bagian pengukuran resiko-risiko ini. Rumus dari investment risk ratio ini yaitu market value of securities dibagi statement value of securities dikali 100%. Rumus dari liquid risk yaitu liquid asset dikurangi short term borrowing dibagi total deposit dikali 100%. Kemudian rumus dari credit risk ratio yaitu kredit macet dikurangin
total pinjaman dikali 100% atau capital raise ratio ini dengan rumus equity capital dibagi raise aset dikali 100%. Kemudian rumus dari deposit raise ratio ini yaitu equity capital dibagi total deposit dikali 100%. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus dari 4 bagian pengukuran risiko-risiko ini. Rumus dari investment risk ratio ini yaitu market value of securities dibagi statement value of securities dikali 100%. Rumus dari liquid risk yaitu liquid asset dikurangi short term borrowing dibagi total deposit dikali 100%. Kemudian rumus dari credit risk ratio yaitu kredit macet dikurangin total pinjaman dikali 100% atau capital risk ratio ini dengan rumus equity capital dibagi risk asset dikali 100%. Kemudian rumus dari deposit risk ratio ini yaitu equity capital dibagi total deposit dikali 100%. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Mutiara Sari dengan NIM 1817051053. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai rasio solvabilitas bank. Jadi rasio solvabilitas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Jadi hal utama yang diukur oleh rasio solvabilitas bank ini adalah kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilakukan oleh bank tersebut. Selain itu, rasio ini juga dikatakan sebagai alat ukur untuk melihat kekayaan yang dimiliki oleh bank dan untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank. Selanjutnya, ada pun beberapa rasio yang terdiri atas rasio solvabilitas bank, yaitu yang pertama adalah primary ratio. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permodalan bank apakah sudah memadai atau mengalami penurunan yang terjadi dalam total aset masuk. Jadi ini dapat ditutupi oleh capital equity. Jadi ada perumus dari primary ratio ini adalah equity capital per total aset dikali 100%. Kemudian yang kedua adalah risk asset ratio. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur kemungkinan adanya penurunan dari risk ratio. Jadi ada perumus dari risk asset ratio adalah equity capital per total asset min cash asset min securities dikali 100%. Kemudian yang ketiga adalah secondary risk ratio. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Adapun rumus dari secondary risk asset ini merupakan equity capital per secondary risk asset dikali 100%. Nah, kemudian yang keempat adalah capital ratio. Jadi, rasio ini itu digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi akibat bunga yang gagal ditagih. Adapun rumus dari capital ratio ini adalah equity capital ditambah reserve for loan loss per total loans dikali 100%. Selanjutnya yang kelima adalah capital risk. Jadi rasio ini sama dengan secondary risk ratio, yaitu untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko yang lebih tinggi. Adapun rumus dari capital risk sendiri sama, yaitu equity capital per secondary risk asset dikali 100%. Kemudian, yang terakhir adalah capital adequacy ratio. Jadi rasio ini perlu mengetahui besarnya estimasi risiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit dan juga risiko yang akan terjadi dalam perdagangan surat menyurat berharga. Nah, jadi dalam capital adequacy ratio ini ada dua rumus. Yang pertama yaitu equity capital dikurangi fixed asset per total loans ditambah securities dikali 100%, dan rumus yang kedua yaitu equity capital per total loans plus securities dikali dengan 100%. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Cindy Suryantini dengan NIM 1817051209 akan menjelaskan mengenai rasio rentabilitas bank.
Rasio rentabilitas bank digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi dan sering disebut dengan profitabilitas usaha, karena dapat mengukur profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Semakin tinggi rentabilitas sebuah bank, maka dapat dikatakan bank tersebut dalam kondisi yang baik. Adapun jenis-jenis dari rasio rentabilitas bank, yaitu yang pertama, terdapat gross profit margin, di mana gross profit margin ini digunakan dalam presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Rumus dari gross profit margin ini yaitu operating income dikurangi operating expense dibagi operating income dikali dengan 100%. Kemudian yang kedua ada net profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Rumus dari net profit margin ini yaitu net income dibagi dengan operating income dikali dengan 100%. Dan untuk jenis rasio rentabilitas bank yang ketiga yaitu return on equity capital, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Rumus untuk mencari return on equity capital ini yaitu net income dibagi dengan equity capital dikali dengan 100%. Untuk jenis keempat yaitu return on total asset yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gross yield on total asset, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan income dari pengelola aset dengan rumus operating income dibagi dengan total aset dikali 100%. Kemudian bagian yang kedua yaitu net income total asset untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall dengan rumus net income per total aset dikali dengan 100%. Rate return on loans untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya dengan rumus interest income dibagi dengan total loans dikali dengan 100%. Kemudian yang keenam, interest margin on earning asset. Ini merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya dengan rumus interest income dikurangi interest expense dibagi dengan total earning asset dikali dengan 100%. Kemudian interest margin on loans dengan rumus interest income dikurangi interest expense dibagi dengan total loans dikali dengan 100%. Kemudian yang ke-8 yaitu leverage multiplier, yang merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat menggunakan aktiva. Rumus dari leverage multiplier ini yaitu total aset dibagi dengan total equity. Selanjutnya yaitu asset utilization, digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola aset dalam rangka menghasilkan operating income dan non-operating income dengan rumus operating income ditambah non-operating income dibagi dengan total aset dan dikali dengan 100%. Kemudian yang ke-10 yaitu interest expense ratio, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank. Rumus dari interest expense ratio ini yaitu interest expense dibagi dengan total deposit dikali dengan 100. Selanjutnya yaitu cost of fund, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah deposit yang ada di bank tersebut dengan rumus interest expense dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Kemudian yang ke-12 yaitu cost of money dengan rumus biaya dana ditambah biaya overhead dibagi dengan total dana dan dikali dengan 100%. Ini rasio rentabilitas bank yang ke-13 yaitu cost of loanable fund dengan rumus biaya dana dibagi dengan total dana dikurangi dengan unloanable fund dikali dengan 100%. Kemudian yang ke-14 yaitu cost of operable fund dengan rumus biaya dana ditambah biaya overhead dibagi dengan total dana dikurang unloanable fund dikali dengan 100%.
rasio rentabilitas yang terakhir yaitu cost of efficiency, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi usaha yang dilakukan oleh bank atau untuk mengukur besarnya biaya bank yang digunakan untuk memperoleh earning asset. Dengan rumus, total expense dibagi dengan total earning asset dikali dengan 100%. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.